Geger, tangisan dan pengakuan Indasari pasca dituding dan difitnah oleh Dewi Persik dan juga Ruli mulai dari pansos, posesif, miskin, gembel saat keluar negeri. Menurut Indasari, semua itu terjadi ketika Ruli sudah kembali menjalin hubungan asmara dengan DP. Pengakuan Indah yang memergoki Ruli bersama wanita lain dibantah oleh Ruli dan juga DP karena tidak ada bukti. Sementara Indah mengaku yakin ia telah melihat Ruli dengan perempuan lain. Bahkan Indah pun juga mengaku bahwa hal itu bukan kebetulan, melainkan ia disuruh oleh Dewi Persik untuk memata-matai Ruli. Tapi semua yang dilakukan Indasari ketika itu pun dibantah pihak DP. Lantas, seperti apa kronologi menurut versi Indasari? Benarkah Indasari pun akan mensomasi DP? Seperti apa pula tanggapan Dewi Persik atas langkah Indasari tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Dewi Persik dengan Indasari pun semakin memanas. Pasalnya, Indasari mengungkap bukti baru bahwa aksinya memergoki Ruli di Bali dengan perempuan lain bukannya tanpa sengaja, melainkan karena disuruh Dewi Persik untuk memata-matai Ruli yang menurut DP saat itu tengah berada di salah satu klub malam di daerah Seminyak, Bali. Indah juga mengaku bahwa DP jugalah yang menyuruhnya untuk mengunggah foto Ruli ke sosial media pribadi Indah hingga di-up ke media hingga menjadi konsumsi publik. Dan seperti inilah kronologinya. Terjadi ketidaksesuaian pendapat, saya katakan ketidaksesuaian pendapat antara kedua belah pihak. Dan saling menyudutkan di mana dinyatakan bahwa Saudara Indah ini seolah-olah menyudutkan atau mendiskreditkan daripada Saudari Dewi Persik. Sebenarnya permasalahan ini sudah tidak ada. Dari ketika saya pulang dari Bali itu, selesai saya melihat laki-laki itu, oknum itu bersama perempuan lain. Sudah clear semuanya. Yang saya sayangkan adalah setiap dia live, dia kata-katain saya. Ketika dia live, mungkin ada netizen yang bicara tentang laki-laki itu. Katanya laki-laki itu selingkuh, dia ngamuk. Akhirnya dia ngata-ngatain saya dengan lantang, dengan kata-kata, Indasari itu hoak, Indasari itu bohong, Indasari itu menyebar fitnah. Sakit banget saya rasanya. Kenapa dia selalu nyebut-nyebut nama saya? Dan dia selalu kata-katain saya di setiap live-nya dia. Padahal di sini salah saya apa? Saya tidak melakukan kesalahan. Apa yang saya lakukan semua berdasarkan perintah dia. Memang saya bodoh di sini sebenarnya, kata desainer saya. Lalu dia bilang, Kak, ternyata dia juga di Bali. Ini boleh kasih lihat, Kak? Dia bilang, kakak di Bali. Lalu dia Sherlock. Dia Sherlock lokasi. Dia Sherlock lokasi. Saya tanya, Sherlocknya dari mana? Kenapa dia bisa tahu Sherlock? Karena dia sudah 2 bulan tidak komunikasi dengan oknum tersebut. Dia bilang, ini apa namanya, Kak? Cek posisi terakhir. Cek posisi itu boleh nggak sih sebenarnya? Pakai alarm posisi nggak boleh. Iya. Nggak boleh sembarangan. Nanti saya bahas soal itu. Ya. Cek posisi terakhir aja lah bilang gitu. Iya, dia selalu cek posisi. Dia cek posisi kepada saya. Dia bilang, Kak, tolong cek posisi dia ada di sini. Dia forward ke Indah. Dia forward ceknya bahwa ini posisi dia ada di sini. Dia minta tolong. Saya bilang, Dewi, saya ke Bali ini kerja.
Saya dibayar sama desainer saya, Kak Kris. Saya diberikan tiket bisnis kelas dan saya dibayar honor saya untuk bekerja, bukan untuk jadi detektif. Saya bilang seperti itu. Lalu dia bilang, Kak, tolongin Kak, demi saya, demi aku Kak. Share location kepada saya, di sini Kak posisinya. Pertama posisi orang itu adalah di hotel. Terus dia nangis sama saya, Kak ternyata dia sudah 5 hari di hotel. Di Bali maksudnya. Terus saya bilang, Wi mohon maaf, ini kita langsung ke villa karena aku mau kerja. Aku mau live streaming karena saya bekerja dibayar sama desainer saya. Kakak tolongin, ya pertama saya nggak bisa nolongin dia untuk saya cek lokasi di hotel. Akhirnya karena Dewi telepon terus, saya berangkat dari hotel saya menuju ke lokasi itu sekitar jam 12:30 lewat Pak. 12:30 lewat saya berangkat ke lokasi itu, ternyata itu di salah satu kafe di daerah Seminyak. Kita naik ke lantai 3. Naik ke lantai 3 pun sama Pak, saya pun ke toilet. Saya tunggu di toilet, Kak Kris cari dia, tidak ada ndah. Ayo kita turun. Kita turun dari tangga dari lantai 3 mau ke lantai 2. Ternyata Kak Kris itu senggolan, karena itu kan tangganya nggak begitu. Kak Kris itu senggolan sama dia. Aku kaget, aku belum lihat mukanya. Kak Kris bilang dia naik dengan perempuan. Naik ketawa-ketawa dengan perempuan, aku turun posisinya, Kak Kris senggolan. Aku cuma bilang, Kak, iya, itulah memang yang saya takutkan karena saya tahu siapa dia, kayak gitu. Aku nangis, karena aku tuh merasa selama 2 bulan itu aku nemenin perempuan ini di rumah. Dia dengan, dia kangen, dia sedih seperti itu. Aku nangis sama Kak Kris, aku telepon juga perempuan ini. Kita nangis bersama-sama, Kak beneran Kak, demi Allah. Akhirnya Kak Kris bilang, demi Allah Wi, karena kita papasan gak mungkin dong saya foto dia. Kak Kris gak mau lagi ke atas, saya naik ke atas. Ketika saya naik ke atas, di sana ada pintu kaca, saya di sini, dia di sana. Dia sedang berjoget, berpelukan dengan seorang perempuan. Menurut saya dia mau berpelukan dengan siapapun itu, mau itu kawannya, mau itu, saya tidak mau bicara selingkuhannya atau apapun itu, pokoknya dengan perempuan. Saya kaget dan shock. Dia lihat saya lihat dia. Dia kabur, saya masuk ke dalam, perempuannya pun kabur. Saya kan ngejarnya ke laki-lakinya. Laki-lakinya kabur ke sana, perempuannya kabur ke sana, saya kejar si laki-lakinya, saya salah, mungkin harusnya kejar perempuan. Kalau saya kejar perempuannya nanti jika dia akan mengelak juga. Loh, saya siapa kan gitu. Saya telepon Dewi, saya telepon perempuan itu, lalu dia bilang, Kak bikin status di Instagram. Tak hanya itu, Indah Sari pun juga mengungkap bahwa DP lah yang menyuruhnya untuk memata-matai Ruli di sebuah hotel di Bali pada pagi harinya. Di saat Indah Sari belum sempat tidur semalaman karena usai memata-matai Ruli di sebuah tempat hiburan malam. Demi rasa sayangnya kepada DP, Indah Sari mengaku bahwa ketika itu ia pun dikirimi pesan menohok oleh Ruli yang menudingnya pansos. Dia tidur, jam 6 pagi dia tidur, Dewi tidak tidur, dia masih telepon saya. Kak, tolong, ada Sherlock yang ketiga. Dia di hotel ini, Kak. Tolong kakak ke hotel ini. Saya belum tidur, kondisinya dari tengah malam sampai ke pagi. Dengan bodohnya, saya bawa mobil dengan keadaan ngantuk sampai berapa kali saya mau nabrak. Dan itu ada kata-kata saya, Wi, aku tuh belum tidur. Aku tuh bela-belain loh untuk Dewi. Kalau Kak Kris tahu aku pergi, pasti aku dimarahin. Dia bilang, Kak, demi aku, Kak. Sampailah aku di hotel. Ketika di hotel, yang saya lihat semua kru-kru dari, bukan kru yang dia oknum yang laki-laki itu, bukan. Kru
pesawat lain yang masih sama satu maskapai juga Kak. Karena bajunya kan ungu-ungu gitu kan kalau si pacarnya itu putih ungu kalau nggak salah gitu kan, pramugari. Saya fotoin sama Dewi. Aku ngantuk banget Wi, dan aku pusing gitu karena aku belum tidur. Jam 8 aku sampai di lokasi itu. Jam 7 atau jam 8 aku fotoin. Terus ketika saya ada di situ, laki-laki itu WA saya. Betapa sakitnya saya dibilang sama dia adalah, ngapain lo ngikutin gue? Ngapain mau pansos? Sakit banget saya langsung telepon Dewi. Sayang, aku dikata-katain. Biarin aja Kak, kalau perlu kakak temuin dia, kakak maki-maki di depan anak buahnya biar dia malu sekalian. Saya bilang dia nggak tahu dia di mana. Aku nggak bisa tidur dan aku dimaki-maki. Aku dimaki-maki sama laki-laki itu. Laki-laki itu bilang sama teman kamu, saya bukan pacar dia, saya bukan suami orang. Saya bebas sekarang. Saya mau ngapain saja itu urusan saya. Dan kamu jangan ikut campur urusan saya. Emosi saya meluap-luap karena apa? Karena saya sayang sama adik saya ini. Ketika dia bicara seperti itu, aku ngamuk dong, marah. Kalau lo memang udah merasa selesai sama adik gue, kenapa lo nggak ngomong? Dan kenapa DP lo masih, wallpaper lo masih, DP lo masih berdua? Dia bilang, kenapa gue selesai sama teman lo itu? Teman lo itu jahat mulutnya. Dia selalu bilang gue orang miskin. Itu yang gue nggak bisa terima. Dan gue udah putusin dia, dan kita udah putus dari bulan September. Akhirnya aku telepon lagi sama perempuan ini. Sayang, katanya dia udah putus. Nggak ada Kak, kita nggak ada putus, nggak ada kata-kata putus. Kita hanya berantem biasa. Jadi di sini saya tuh jadi seperti di tengah-tengah yang jadi bumerang. Yang satu bicara sama saya begini, yang satu bicara sama saya begini, dan saya di posisi yang pada saat itu yang bingung. Aku selama ini tulus sama orang. Terlalu baik sih sama orang. Dan gua nggak tegaan. Tapi kali ini, lihat aja. Orang mau bicara apa tentang aku masa bodoh. Hanya manusia-manusia yang dengki. Dia akan mencari cara gimana caranya supaya Dewi Persik jatuh. Kalau aku orangnya to the point, aku orangnya nggak suka palsu hidupnya. Indasari pun meradang dengan berbagai tuduhan DP atas dirinya dan menuntut pihak DP untuk meminta maaf kepadanya dengan batas waktu 1 minggu ke depan. Jika permintaan itu tidak dipenuhi DP, maka Indasari pun akan melayangkan somasi terbuka untuk pemilik goyang gergaji tersebut. Setelah sampai di Jakarta ternyata berbalik bahwa seolah-olah Indasari yang membuat peristiwa itu semakin keruh. Bahwa peristiwa yang terjadi yang disaksikan langsung oleh Indasari ini itu semuanya tidak betul. Berarti semua itu hanya rekayasa. Kira-kira gitu. Jadi untuk membuktikan ini ada semuanya. Nah, untuk itulah pada kesempatan malam hari ini kami sebagai kuasa hukumnya dengan rekan-rekan saya semua, sebenarnya tidak terlalu banyak yang kita harapkan supaya permohonan maaf yang bersangkutan. Permohonan maaf yang bersangkutan bahwa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu bukan hoax, tetapi peristiwa itu adalah betul-betul nyata fakta. Nah, namun apabila permintaan kita bahwa yang bersangkutan memohon permintaan maaf kepada kita tidak diindahkan, bahkan melakukan upaya lain, kita akan somasi. Pada tahap ini, saya belum mengatakan bahwa kita akan somasi terbuka. Kita meluruskan juga. Permohonan maaf yang daripada yang bersangkutan, tentunya apabila tidak diindahkan, kita meningkatlah ke somasi tersebut. Ini sudah pencemaran nama baik, reputasinya terganggu, hal-hal apapun yang dilakukannya itu orang sudah berpersepsi terhadap Indasari yang jelek. Gak mau, aku gak mau dimanfaatkan orang. Gue gak takut gue.
Jaga silaturahmi itu lebih mahal daripada mencari masalah. Dewi Persik juga memberikan respon yang mengejutkan melalui sosial media yang diduga menyindir Indasari tengah berakting demi pansos. Bahkan, DP diduga menuding Indasari posesif dengan dirinya karena diduga punya orientasi seks menyimpang hingga ia pun dituding cinta mati dengan Ruli. Namun, tudingan DP tersebut membuat Indasari pun menangis histeris. Pihak Indah pun juga menilai apa yang dituding DP tersebut sudah menyerang kehormatan seseorang. Akhir-akhir ini dia bilang katanya saya pansos sama dia. Dia merasa seperti artis besar. Memang nama Indasari tidak sebesar seorang Dewi Persik. Tapi Indasari tidak pernah ngata-ngatain siapapun, Kak. Aku tidak mau dikatain, Bang. Aku dikata-katain sama dia. Mungkin dia di live-nya, mungkin dia suka tuh sama laki gue, sama cowok gue, sama doi gue tuh. Doi gue nggak ngeliat dia. Dia itu siapa katanya kayak gitu. Apa dia suka sama gue kali? Gue nggak les biola ya. Astagfirullahaladzim, demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak kayak gitu, Bang. Kami hanya meluruskan berita-berita yang beredar di luar terhadap tuduhan-tuduhan sampai kata-kata lesbiola lah, miskin lah. Waduh, itu kan di luar konteks, nggak boleh menyerang kehormatan seseorang, ya, tidak boleh menyerang kehormatan seseorang. Sampai dia banyak mengancam-ngancam, dan dia mengancam nggak melalui saya, melalui sahabat saya, Berti. Setiap perbuatan pasti ada risiko, gitu. Kami di sini hanya meluruskan saja. Tidak ada bentuk pengancaman terhadap saudara D. Kami hanya meluruskan cerita-cerita sumbang di luar, sehingga jangan menggiring opini masyarakat, memojokkan Mbak Indah. Udah cukup aku tuh dibikin dipansosin orang-orang yang pansos sama aku tuh celaka pada akhirnya. Aku tuh orangnya terlalu tulus sama orang, sehingga aku nggak tahu kalau orang ini ternyata busuk gitu. Ya udah datang silakan, namanya orang mau bertamu bersilaturahmi, sampai bikin konten gitu loh. Terus sampai aku nyanyi kemana, sayang aku mau ikut ya, sayang aku mau nggak di follow, sayang aku. Tapi kok lama-lama ini orang kayak posesif banget sama gue. Sampai aku akhirnya balik lagi sama Mas Ruli, ini orang jadi ngamuk-ngamuk. Jadi kayak gue pacarnya gitu loh, Om. Aku kan normal, Om. Ini kenapa jadi posesif gini ya? Sampai dia nangis-nangis, ini apaan sih nangis-nangis? Yang lu kasih lihat WA-nya bukan WA keseluruhan loh. WA di bawah-bawahnya tuh banyak. Gue jadi, dan masalah gue kebetulan udah kelar. Kenapa? Ternyata mau nyalek, Om. Mau nyalek, Om. Aku ini astagfirullah. Sementara itu, benarkah Indasari pun juga menantang Ruli untuk melakukan sumpah pocong jika pengakuannya itu adalah bohong? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Radendraka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Rasa sakit hati Indasari dengan sikap Dewi Persik tampaknya begitu dalam. Hal ini pun terlihat dari tangisnya saat menggelar konferensi pers kemarin. Tak hanya itu,
Indasari pun juga murka karena dituding menyebar hoaks. Ia pun menantang pihak Ruli untuk melakukan sumpah pocong terkait benar atau tidaknya ia bersama dengan perempuan lain saat berada di Bali ketika dipergoki Indasari. 3 hari saya setelah pulang umroh tanggal 13 Desember, saya bertemu dia. Saya ke lokasi dia syuting. Kita makan soto sama-sama, kita ketawa-ketawa, nggak ada kita ribut-ribut. Saya nemenin dia perawatan. Dia bicara sama saya, "Kakak, aku kan udah move on. Tapi laki-laki itu telepon aku, dia mau minta maaf sama aku, sama mamiku, bersama keluarganya. Besoknya, mungkin tanggal 15-an mungkin. Aku bilang, sama siapapun, aku nggak bisa larang. Yang penting kamu bahagia." Demi Allah saya bicara seperti itu. Itu pun ada saksinya. Lalu setelah dia bertemu laki-laki itu, dia seperti memusuhi saya. Ya mungkin laki-laki itu berbicara tentang bohongan. Ada saya bertelepon sama perempuan itu, dia bilang, "Kakak," kata dia sudah lihat kakak, dan kata dia tidak ada sama perempuan. Betapa jahatnya laki-laki itu. Dan dia bilang, "Kakak menyebarkan hoax." Ya, buat apa saya menyebarkan hoax? Nggak ada manfaatnya buat saya, karena saya di sini kan bukan kerja buat dia. Nggak ada pentingnya dia mau sama laki-laki, dia mau sendiri, dia mau sama perempuan, nggak ada untungnya buat saya. Pokoknya aku mau bersumpah, Bang. Aku mau bersumpah, aku berani bersumpah demi Al-Quran, demi Allah, demi apapun aku berani. Aku, Bang, kalau misalkan sumpah pocong pun sekarang aku berani, Bang. Laki-laki itu berani nggak sumpah pocong? Aku berani. Bukankah aku di sini difitnah terus? Iya, dia lagi live, Bang. Aku sedih banget, Bang. Di sini dia setiap live kata-katain aku, Bang. Intinya aku sakit hati. Intinya adalah dia selalu bilang aku hoax, aku fitnah dia. Aku berani bersumpah, Kak. Aku bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Saya melihat dia. Kalau saya memang tidak ada gambarnya, kan tidak mungkin spontan. Saya kan bukannya wartawan yang sini ada kameranya gitu kan. Saya itu pun disuruh dan nggak ada kepentingannya buat saya. Saya kerja pada saat malam itu dibayar sama Kak Kris. Bukan saya kerja buat dia. Dia keluarga besarnya bilang kami tidak percaya. Makanya dia mungkin ini, aku tahu mungkin ini karena mulut manisnya laki-laki itu. Nah, dia bilang katanya memang laki-laki itu bilang dia tidak pernah dengan perempuan. Aku kan nggak tahu dia sama perempuan mau sama temennya atau sama siapa. Kan yang aku lihat dia berpelukan gitu kan. Ya aku kan cuman bicara sama perempuannya ini apa yang aku lihat. Tapi sekarang dia selalu ngata-ngatain aku di setiap sosmednya dia. Keluarga itu buat saya nomor satu. Jadi tidak boleh ada orang yang ikut campur masalah keluarga saya. Saya paling benci siapapun itu ikut campur keluarga saya. Tak hanya itu, pihak Indasari pun juga menyoroti cek posisi yang diduga dari Dewi Persik karena hal tersebut hanya bisa digunakan untuk kepentingan kepolisian. Lalu benarkah Dewi Persik pun juga terancam pidana karena diduga melanggar Undang-Undang ITE? Dari mendengar histori yang kami dapatkan dari Mbak Indasari, klien kami, dengan kami mengcompare cerita-cerita yang disampaikan oleh oknum wanita tersebut, memang ada banyak kejanggalan gitu. Karena dari permintaan dari bukti chatting sampai pun si oknum wanita tersebut mengirimkan WA untuk mengecek lokasi, cek pos namanya. Ini menurut kami sudah sangat hebat gitu, karena ini tidak boleh sembarangan didapat ya, bukan gitu ya Pak Jenderal ya? Betul. Karena ini tidak boleh sembarangan didapat
cek lokasi itu hanya kepolisian yang punya institusi tertentu yang memiliki. Tapi dikarenakan Mbak Indah Sari ini menganggap si oknum ini adalah adiknya dan akan membuktikan apakah si laki-laki ini benar-benar jujur atau tidak, maka dia berangkat. Sebenarnya niatnya kan sudah baik, tapi kami tegaskan lagi di sini tidak perlu membuat cerita di luar ini lagi, gitu. Dia setiap hari live, Kak. Dia setiap hari live ngatain saya, Jangan Bang. melupakan kebaikan orang. Itu intinya. Kalian pernah baik, pernah bersama, gitu. Kamu juga yang meminta bantuan, gitu. Jangan lantas membuang orang seperti sampah, memutar balik fakta. Cek pos ini mungkin nanti bisa konfirmasi ke Pak Irjen bahwa dalam cek pos ini hanya ada 2 yang setahu saya memiliki alat ini, dari Serse, Polri, dan BIN. Serse pun tidak sembarangan bisa cek pos ya Bang ya? Ya. Itu Serse itu mencek pos itu harus ada dugaan tindak pidana, harus sudah naik tersangka, baru dia mau cari orang gimana baru boleh cek pos. Nah ini saudara D ini bisa mendapatkan cek pos ini dari mana kita harus cari tahu juga, karena ini sangat berbahaya kalau sampai ada oknum-oknum dari Polri atau BIN yang menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi seseorang. Dimana ini pun juga melanggar Undang-Undang ITE. Pidananya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang masuk pasal 30 ayat 2 dipidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Yang ini nggak main-main. Ya ini harus pihak Polri dan BIN ini nggak boleh main-main dengan menggunakan alat-alat negara hanya untuk kepentingan pribadi seseorang. Itu yang saya mau tekankan. Jadi kan orang serem kalau berteman sama dia kan, Bang? Saya luruskan semua ya masalah cek pos. Ada kekecualian ya. Apabila dilakukan cek pos itu memang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, itu bisa dilakukan untuk penyelidikan terhadap seseorang atau orang lain diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Perlu dicek posisi dan komposisinya untuk mendapatkan oknum tersebut. Jangan pernah mau mendengarkan omongan dari sepihak saja. Kalau misalkan saya tidak berbicara karena saya tidak mau ada orang lain yang diuntungkan. Karena namaku terlalu besar buat orang-orang yang berkepentingan dan memanfaatkan saya. Saya tidak mau begitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.